Karena perintah Tuhan itu pelita dan ajarannya itu cahaya. Hati-hati. Bahkan dikatakan begini, kalau kita ini sebagai orang tua, kita sudah mengajarkan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang mungkin sedikit lebih mengerti akan firman, sebagai kata rohani, sebagai orang-orang yang lebih paham, maka kita yang diajarkan jangan sekali-kali meremehkan perintah Tuhan. Jangan. Ya. Amsal 13 ayat 13. Jangan meremehkan firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan pernah. Salah satu cara meremehkan firman di dalam gereja Tuhan, yaitu ketika firman Tuhan dia tidur dalam gereja. Itu meremehkan firman. Serius. Itu salah satu tindakan. Salah satu tindakan meremehkan firman dalam peribadatan itu main HP. Bukan lihat firman, tapi lihat media sosial. Itu meremehkan firman. Ya, itu meremehkan firman. Jadi jangan pernah meremehkan firman. Apalagi firman Tuhan itu bukan saja dari mimbar ini Bapak Mama dengar, jemaat Tuhan dengar. Di mana saja kita bisa akses firman Tuhan. Dan jangan meremehkan firman Tuhan itu. Ya. Karena begini, kalau kita meremehkan firman Tuhan, maka akan ada dua pribadi yang bisa kita jumpai, yaitu orang bijak dan orang bodoh. Orang-orang yang meremehkan firman pasti dia akan menjadi orang yang bodoh. Bukan bodoh secara knowledge atau secara pengetahuan, tetapi bodoh di dalam melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita membedakan orang yang bodoh dan orang yang bijak menanggapi firman Tuhan? Amsal 10 ayat 8 begini. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi kalau orang yang meremehkan firman, ya itu pasti menjadi orang yang bodoh. Tapi siapa melakukan firman itu penting, dia akan menjadi orang bijak. Orang bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya pasti akan jatuh. Hati-hati. Jadi kita tidak mau meremehkan firman supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh. Ya. Dan ketika dia begini, ketika perintah Tuhan itu datang kepada kita, kalau kita ini orang-orang bijak, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, ketika perintah Tuhan itu datang kepada kita, jangan pernah katakan tidak. Kalau katakan tidak itu pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi, itu betul. Tapi jangan katakan tidak pada firman Tuhan. Makanya dalam Yeremia yang pertama, dalam panggilan pertama kali, Yeremia dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai nabi. Yeremia pasal yang pertama ayat ke-7 bilang begini, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kudus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi orang tersinggung akan firman, yang penting saya tidak punya sentimen pribadi kepada jemaat atau kepada siapapun, mau dosa sampaikan. Jangan jaga perasaan manusia, tapi jaga perasaan Tuhan. Jadi jangan kata masih muda, Yeremia bilang beta ini masih muda, beta siap. Tuhan bilang tidak. Ya, engkau masih muda, tapi kalau beta seutus pergi. Bahkan dikatakan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus engkau sampaikan. Makanya Nabi Yeremia itu tidak disukai oleh orang Israel. Yang disampaikan ini hanya resiko dari apa yang Israel sudah buat. Kau akan mati, terkutuklah engkau. Bagaimana orang itu lagi di pembuangan, lagi dibuat ke barat. Terus Yeremia datang, terkutuklah engkau yang mengandalkan dirimu sendiri. Orang yang lagi susah dengan kata terkutuk. Lu nabi betul kosong. Bukan kamu lagi susah yang disampaikan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, orang lagi susah, lagi putus asa, lagi hilang harapan, lagi dijajah, lagi disiksa. Terus apa yang kata terkutuk? Tapi Tuhan bilang apa?
yang memberitakan apapun sampai. Jangan tahan. Ya. Makanya kita jangan pernah katakan tidak kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Nah, ini yang menjadi poin penting dalam memegang perintah Tuhan. Ya. Salah satu tujuan dari perintah Tuhan yaitu membentuk karakter kita. Kita ini dengar-dengaran atau tidak? Kita ini mau diajar atau tidak? Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi perintah Tuhan itu membentuk karakter yang Tuhan mau di dalam kita hidup ini. Yang paling pertama, karakter kerendahan hati. Amin. Kita dipilih, kita diselamatkan oleh karya penebusan Yesus. Bangsa Israel, dari begitu banyak bangsa, bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, dibanding mereka menjadi harta kesayangan dan milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan menuntut mereka supaya mereka penuh dengan kerendahan hati. Tidak menjadi sombong karena Allah mereka besar, tidak menjadi sombong karena Allah mereka hebat, tidak menjadi sombong karena Allah mereka bisa melakukan mujizat. Sama dengan kita. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tapi tidak menjadi sombong dalam keimanan kita. Tuhan bentuk karakter mereka, yaitu Tuhan menuntut mereka rendah hati dan dikatakan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kerendahan hati orang bisa lihat. Amin. Melayani, mama mari mama, mama mari mama, sini mama, sini mama. Aduh jangan marah, minta maaf. Ini pokoknya kita tunjukkan kerendahan hati itu. Tapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lebih melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Makanya di dalam melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di dalam hati. Jadi perintah Tuhan bukan saja membentuk apa yang di luar, tapi perintah Tuhan lebih utama membentuk apa yang ada di dalam hati kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Apakah ada perintah yang baru yang kita belum pernah dengar? Apakah ada firman Tuhan yang terlalu baru yang kita belum pernah dengar? Tidak. Tuhan sudah sampaikan dan kita sudah baca, kita sudah tahu. Tapi menjadi menarik ketika Tuhan katakan inilah perintah yang baru yang kukatakan kepada dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang saya tangkap, yang saya mengerti, saya tidak mencoba membuka komentar yang lain, tapi yang saya mengerti begini. Tuhan bilang begini, kamu sudah saling mengasihi, tetapi kasihmu kepada sesamamu itu terbatas. Makanya kalau kamu mau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tak terbatas, nikmati kasihku, dapati kasihku, jumpai kasihku, supaya kamu bisa mengasihi mereka seperti saya mengasihi mereka. Bukan perintah yang baru dalam mengasihi sesama. Itu perintah yang sudah kita dengar dan mereka sudah dengar. Tetapi yang menjadi baru kualitas dari kasih itu. Amin. Perintah untuk mengasihi itu sudah mereka dengar dalam Taurat mereka. Tetapi yang dituntut dari Tuhan Yesus kepada mereka bukan sekadar mengasihi tanpa kualitas, tapi mengasihi dengan kualitas kasih Yesus. Amin. Jadi kita tidak dituntut dalam mengasihi hanya mengasihi karena kita kasihan, tapi kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi
dengan kasih. Ya. Itu tentang dengan perintah. Nah, ini menikmati janji. Tadi itu kan keras-keras semua. Ya toh, memegang perintah tuh begini. Nah, memegang perintah, menikmati janji. Bagian yang kedua mengenai menikmati janji. Kata sudah dengar dan saya tampilkan ayat. Kemarin saya bilang begini. Di dengan kami saya bilang besok itu ayat itu terlalu banyak. Karena saya sudah mau bicara letak pada dasar ayat. Kita bicara pada dasar ayat. Ya. Menikmati janji. Kita harus mengerti di dalam perjanjian yang ada dalam Alkitab, mengawali apa yang menjadi Tuhan ketika menciptakan dunia sampai kepada zamannya Yesus datang. Maka saya garis bawahi, menurut saya ada 7 perjanjian yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel sampai kepada kita. 7 perjanjian. Yang pertama, perjanjian dengan Adam. Ya. Menjadi penting, yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 30, 2 Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengelola taman itu, mengerjakan taman itu. Dan ketika mereka bisa melakukan hal perjanjian bahwa mereka akan menikmati semua yang tersedia. Itu perjanjian dengan Adam. Yang kedua, perjanjian dengan Nuh. Ketika Tuhan mendatangkan air bah, dan ketika Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya, menantunya, maka Tuhan berjanji air bah seperti ini tidak akan pernah lagi datang atau ada di dunia ini. Karena air bah pada waktu itu meratakan segala yang ada di dalam dunia pada waktu itu. Tuhan berjanji kepada Nuh, perjanjian Tuhan dengan Nuh tidak akan pernah ada lagi. Ya. Yang ketiga, perjanjian dengan Abraham. Tuhan menjanjikan apa? Tanah yang penuh susu dan madu. Tanah perjanjian itu. Bahkan keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Bahkan ada perjanjian mengenai tanah Palestina, yaitu Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Tuhan akan membagi-bagikan mereka tanah itu kepada 12 suku yang ada, kecuali suku Lewi. Ya. Yang kelima, perjanjian dengan Musa. Ya, Ulangan pasal yang ke-11 dikatakan perjanjian dengan Musa adalah perjanjian yang besar antara Allah dan bangsa Israel. Berkat jika mereka taat, kutuk jika mereka memberontak. Makanya Petrus pernah sampaikan yang beberapa bulan lalu, dalam perjanjian lama itu hanya ada hukum hitam dan putih. Berkat kalau lu taat, kutuk kalau lu memberontak. Selesai. Tidak ada lebih dari itu. Makanya terkutuklah orang mengenalkan manusia, tapi diberkatilah orang mengenalkan Tuhan. Selesai. Sudah ada hukum yang lain lagi. Ya, salah benar saja. Ya. Yang keenam, perjanjian dengan Daud. Ya, 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16. Perjanjian ini menegaskan soal penting perjanjian terkait perjanjian dengan Abraham, yaitu keturunannya Abraham, keturunan dari Daud itu yang akan menghadirkan Yesus. Makanya Yesus seringkali dipanggil Yesus anak Daud. Yang terakhir yaitu perjanjian baru. Ini yang saya mau sampaikan. Perjanjian baru. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, coba dibuka. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ini perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkar, meskipun aku menjadi Tuhan
Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 3:3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3:4. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Allah. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan bilang apa? Segala perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, dengan Musa telah mereka ingkar. Bukan Tuhan yang ingkar. Dua pihak berjanji, tapi manusia yang mengingkari janji antara manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, janji yang itu tidak saya pakai lagi, karena semua sudah diingkari. Tapi ini adalah perjanjian baru. Ya. Makanya kita dalam perjanjian baru. Ya. Janji itu dibaharui. Tetapi ada yang bilang begini, Bapak Gembala, itu kan firman Tuhan dalam Yeremia. Itu kan firman Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi perjanjian baru itu cuma untuk orang Israel, untuk orang Kristen itu only. Ya tidaklah. Mari kita lihat apakah seperti itu. Ya, apakah perjanjian yang baru itu hanya bagi orang Israel atau bagi kita juga? Dalam Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Ini mengkonfirmasi bahwa perjanjian baru itu bukan saja untuk umat Israel atau orang Israel, tapi bagi kita juga. Kenapa bagi kita? Simak dengan baik. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, seringkali orang bilang yang kuadakan dengan kaum Israel, maka perjanjian Tuhan hanya dengan Israel. Tapi mari kita simak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau kita baca sekilas tentang ayat ini, maka perjanjian itu tentang tidak mengingat dosa, mengampuni dosa itu hanya untuk Israel. Tetapi dalam ayat 16 dan 18 sampai 18 dalam Ibrani pasal 10 berkata begini. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Sebab aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 18. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa perjanjian Tuhan itu berlaku bagi kita. Ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kita tahu korban pengampunan dosa kita yaitu Yesus disalibkan. Amin. Jadi kita pun pasti akan mengalami perjanjian Tuhan yang Tuhan katakan bahwa tidak lagi akan mengingat-ingat dosa kita, pasti akan mengampuni kita, besar kecil akan mengakui Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu untuk bagian kita. Jadi kita bukan orang-orang yang tidak mengalami perjanjian atau tidak akan mengalami berkat atau janji-janji Tuhan. Pasti. Makanya
setelah kita jelaskan tentang janji-janji yang Tuhan janjikan bagi kita, maka 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji dalam ibadah. Kalau kita ibadah, perjanjian lama bilang begini, diberkatilah orang yang telah beribadah. Diberkatilah roti dan minum, makan dan minum. Diberkatilah keluar masukmu. Dalam apa? Dalam ibadah yang taat. Jadi ibadah itu bukan sekedar datang duduk kursi kosong kita duduk sekali itu pulang. Ada janji dalamnya. Dalam setiap firman yang disampaikan dalam setiap ibadah-ibadah ada janji-janji Tuhan. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibadah janji bisa lupa jemaah, tapi Tuhan janji seperti perintahnya Tuhan tidak pernah lupa, maka janjinya dia tidak akan pernah lupa. Ya. Ada janji dalam menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut memenuhi tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormat orang tua. Hormat itu tanpa batas. Taat ada batas. Saya kasih tahu, saya jelaskan. Hormat kepada orang tua itu tanpa batas. Mau dia jahat, dia jelek, dia karakter, dia mau, pokoknya apa? Hormat itu tidak ada batas. Tetap hormat. Tapi taat ada batas. Kenapa taat ada batas? Karena begini, ada orang-orang tua sekarang yang anak-anaknya main judi, anak-anaknya hidup sembarangan pun, itu karena dia yang dukung. Main salah. Ini orang tua menginjak taat, tapi tetap hormat. Jangan pegang buku dia juga, tetap hormat. Tapi tidak boleh taat kepada perintah-perintah yang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi kalau orang tua takut Tuhan, taat kepada dia, hormat dia. Tapi kalau orang tua dia takut Tuhan, apa yang diperintahkan menyimpang dari firman, jangan taat, tapi tetap hormat. Karena dia orang tua. Amin, orang tua. Mudah-mudahan. Saya pikir kemarin saya mau tanya amin, ini suara kecil, besar kayaknya. Karena kita sebagai orang tua terkadang kita pikir taat itu harus, hormat juga harus. Taat kalau yang dilakukan atau yang diperintahkan itu firman. Jangan taat kalau memang itu bukan firman. Di ibadah sudah itu taat. Soalnya beli kaya di pasar itu jangan taat. Iya kan? Jangan. Soalnya beli main judi ada buka beli itu jangan. Itu jangan taat itu. Tapi kalau kasih ingat, pi ibadah, pi pelayanan, pi sekolah, pi kuliah, pi kerja, itu taat dan hormat. Ya. Makanya Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3 mengkonfirmasi dalam Ulangan pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, hormat orang tua itu bukan hal yang ditawar, tidak boleh tawar. Taat bisa tawar, tapi hormat tidak bisa tawar. Ya, hormat tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Nah, apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Kalau kita bilang beribadah ada janji, hormat orang tua ada janji Tuhan situ. Nah, apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Apa sekedar umur panjang saja? Apa cuma sekedar diberkati saja? Apa yang Tuhan janjikan? 1 Yohanes 2 ayat 25. Ini yang Tuhan janjikan. Lebih dari sekedar berkat, lebih dari sekedar umur panjang. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi berkat makan minum, berkat yang apa yang kita bisa pakai, umur panjang itu bonus semua. Itu berkat-berkat kecil, itu janji-janji kecil Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi janji yang terbesar, hidup yang kekal bagi kita yang percaya, yang taat dan yang setia. Ya, makanya di dalam 1
Minta maaf, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini suatu janji yang luar biasa dari Tuhan bagi kita. Lebih dari berkat, lebih dari mujizat, lebih dari panjang umur, lebih dari segala-galanya. Makanya marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Tuhan yang berjanji itu apa? Setia. Di gereja kita dan kebanyakan gereja itu biasanya ada yang namanya apa? Perjanjian janji nikah. Tapi ada salah satu gereja ini dong ubah, bukan janji nikah, karena janji bisa diingkari, tapi komitmen nikah tidak bisa diingkari. Saya bilang begini, mau ganti komitmen, mau ganti janji, tapi kalau memang dasar setia, pasti setia. Amin. Kita yang setia bertobat. Ya, siapapun, saya itu, siapapun yang tidak setia dengan pasangan bertobat. Ini saatnya. Yang mau menikah masih bisa berganti lah. Ya, kau cari yang terbaik. Apalagi mama kamu sudah setuju. Ya, toh. Apalagi semua bapak sudah setuju, alasannya kenapa? Itu bapak pemandan buana. Weh, luar. Itu bapak pemandan buana. Semulai. Yang begitu harus dihindari. Makanya saya ngomong di bagaimana. Kalau nanti yang sama besar, kalau dia mau nikah, tanya dulu, lu sama buana. Dia punya untuk sama buana. Ya sampai dia pemandan buana. Bisa mau, tidak boleh. Iya, kan hindari begitu. Ya kan? Dia yang setia. Kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Amin. Ya sampai ada buana sedikit bapak-bapak. Hati-hati. Ya. Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29. Ya. Di dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Di dalam janji Tuhan, menggenapi janjinya, Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Siapa yang setia, siapa yang taat, janji Tuhan diberikan. Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah milik Abraham dan menerima janji Allah. Amin. Jadi kalau kita satu dalam Kristus Yesus, bukan saja orang apa Israel, dia menerima janji Abraham, tapi kita pun menerima itu. Ya. Jadi mari kita ingat dengan baik, bahwa Tuhan tidak pilih-pilih orang. Mau dari suku mana saja, mau dari latar belakang apa saja, asal kamu dan saya setia, asal saya dan Bapak setia, janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Menjadi pertanyaan terakhir, maka apa yang akan kita lakukan? Karena telah dijanjikan semua yang baik. Maka apa yang akan kita lakukan? Karena semua yang Tuhan janjikan bagi kita itu baik. Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan,